Menteri BUMN Erick Thohir memang dapat dikatakan cukup aktif begitu dalam merombak posisi kepemimpinan sejumlah badan usaha di bawah kepemimpinannya. Baru sekitar 7 bulan atau 7 bulan lalu terjadi perombakan di tubuh Bank Negara Indonesia atau BNI. Kini perombakan jajaran direksi kembali dilakukan. Bahkan Menteri Erick juga banyak mengambil direksi Bank Mandiri untuk mengisi jabatan di Bank BNI. Seperti apakah rombak-merombak tersebut? Mari kita akan bahas dalam bongkar pasang elit Bank BUMN. Di sini kita bisa melihat sejak awal kepemimpinannya sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir memang terbilang cukup berani gitu dalam bersikap menentukan siapa saja yang pantas untuk duduki sejumlah kursi di jajaran direksi badan usaha milik negara. Bahkan sejak awal Erick juga pernah memberi pernyataan bahwa dirinya tak takut begitu apabila mendapat ancaman dalam pemilihan ataupun pencopotan direksi BUMN. Menurutnya apa yang akan dirinya lakukan semata karena loyalitasnya kepada Presiden dan cita-citanya dalam membangun sistem yang transparan di tubuh BUMN dalam 5 tahun ke depan tentunya. Dan juga dalam kesempatan kali ini saya tidak akan berbicara banyak begitu meluas, akan tetapi akan fokus pada perombakan direksi yang terjadi di Bank Plat Merah atau bank milik negara saja. Dan yang ternyata terdapat sejumlah fakta unik di dalamnya. Nah, Bank Negara Indonesia atau BNI dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS secara resmi menunjuk mantan Direktur Utama Bank Mandiri, Royke Tumilar, untuk menduduki kursi nomor 1 di Bank BNI. Bahkan bukan cuma Royke saja, ternyata nama-nama ex-bankir Bank Mandiri juga ditunjuk untuk mengisi kursi direksi di bank berlogo 46 tersebut. Para ex-bankir Bank Mandiri tersebut antara lain Silvano Rumantir yang ditunjuk sebagai Direktur Corporate Banking Bank BNI yang pada sebelumnya adalah mantan Direktur Keuangan di Bank Mandiri. Lalu juga ada David Pirzada yang menjabat sebagai Direktur Manajemen Resiko Bank BNI yang pada sebelumnya David merupakan Senior Executive Vice President Wholesale Risk di Bank Mandiri. Dan juga sementara itu juga ada nama Muhammad Iqbal yang ditunjuk sebagai Direktur Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM yang diketahui posisi terakhirnya di Bank Mandiri juga sesuai begitu dengan jabatan di BNI sekarang, yaitu Senior Vice President Small Medium Enterprise atau SME Bank Mandiri. Nah, alumni Bank Mandiri yang juga ditunjuk sebagai Direktur BNI yang baru yaitu Novita Widya Anggraini yang pada sebelumnya Widya juga menduduki jabatan sebagai Senior Vice President Strategi and Performance Management Bank Mandiri. Dan kini Novita juga diminta untuk mengisi posisi Direktur Keuangan di Bank BNI berdasarkan hasil RUPS yang dilakukan pada Rabu kemarin. Dan juga atas kondisi ini praktis penunjukan Royke Tumilar sebagai Direktur Utama Bank BNI juga menjadikan seluruh kursi Direktur Utama Bank Plat Merah diisi oleh mantan bankir bank berlogo pita emas tersebut. Dan juga mengapa begitu ya Bank Mandiri begitu powerful sehingga seluruh kursi Direktur Utama di Bank BUMN terisi oleh jebolan Bank Mandiri. Nah, bagaimana tidak begitu ya, posisi Direktur Utama Bank BRI saat ini dipimpin oleh Sunarso yang notabene-nya begitu pernah menjabat sebagai Direktur Commercial and Business Banking Bank Mandiri pada periode 2010 hingga 2015. Lalu posisi Direktur Utama Bank BTN juga diisi oleh Pahala Mansuri. Begitu ya, memang notabene-nya Pahala juga pernah menjabat sebagai Direktur Bank Mandiri pada tahun 2010. Lalu kekosongan kursi Direktur Utama Bank Mandiri saat ini juga diisi oleh Heri Gunardi sebagai PLT Direktur Utama Bank Mandiri. Apabila melihat track recordnya, Heri juga sudah sangat lama berkarir di Bank Mandiri. Bahkan Heri juga menjadi anggota dari tim merger pendirian Bank Mandiri pada tahun 1998 silam. Di slide selanjutnya, saya juga akan ajak Anda untuk melihat bagaimanakah profil dari sosok Direktur Utama di Bank Plat Merah Indonesia. Mari kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita awali dari Royke Tumilar. Nah, ini memang menjabat sebagai Direktur Utama Bank BNI. Dan pria kelahiran 1964 tersebut meraih gelar sarjana ekonominya di Universitas Trisakti pada tahun 1987 dan gelar Master of Business Finance dari University of Technology Sydney pada tahun 1999. Royke juga menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri sejak 9 Desember 2019 yang mana sebelumnya Royke juga menjabat sebagai Direktur Treasury Financial Institution and Special Asset Management periode 2011 hingga 2015 dan serta menjabat Direktur Corporate Banking Bank Mandiri periode 2015 hingga 2019. Sudah cukup lama di Bank Mandiri, Royke bahkan bergabung begitu di Bank Mandiri sejak tahun 1999 melalui Bank Dagang Negara atau BDN yang merupakan warisan Bank Mandiri. Selanjutnya yang juga duduk begitu sebagai Direktur Utama di Bank milik negara yakni Sunarso. Nah,
Di sini pada September 2019 Sunarso resmi dipilih sebagai Direktur Utama Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, menggantikan posisi Suprayarto. Pada sebelumnya Sunarso juga sudah ditunjuk sebagai PLT Direktur Bank BRI sementara sambil menunggu definitif posisi dirut dalam RUPSLB pada waktu itu. Dan juga tak jauh berbeda begitu dengan Royke, Sunarso juga merupakan bankir yang membangun karirnya di Bank Dagang Negara atau BDN tadi. Dan atau setelah merger begitu dan berganti nama menjadi Bank Mandiri. Bahkan di Bank Mandiri Sunarso juga berhasil menorehkan beberapa prestasi begitu. Salah satunya Sunarso berhasil menyusun skema pembiayaan pada sektor kelapa sawit pada waktu itu. Dan juga bukan hanya di dunia perbankan saja, Sunarso juga pernah diberi amanat oleh Kementerian BUMN untuk menjadi Direktur Utama Pegadaian di tahun 2017. Dan juga hanya bertahan 1 tahun saja di Pegadaian, Sunarso kembali ditunjuk untuk memegang kendali di Bank BRI sebagai Wadirut BRI dan menjadi Dirut Bank Rakyat Indonesia pada September 2019. Lalu selanjutnya juga ada nama Pahala Mansuri sebagai Direktur Utama Bank Tabungan Negara atau BTN. Serupa dengan 2 dirut yang telah saya sebutkan tadi, Pahala Mansuri ini juga sempat berkarir di Bank Mandiri dan menorehkan berbagai prestasi di bank berlogo pita emas tersebut. Rekam jejaknya yang cemerlang di Bank Mandiri begitu membawanya ditunjuk menjadi Direktur Utama Garuda Indonesia pada April 2017 lalu, dan sejak kepemimpinannya ini dan di maskapai tanah air tersebut, Pahala juga mampu menurunkan angka kerugian pada semester pertama di 2018 hingga 60% begitu di maskapai Garuda Indonesia. Nah, di sini juga tak sampai di situ, Pahala juga pernah dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Keuangan di Pertamina, dan kini Pahala kembali dipilih sebagai Direktur Utama Bank Tabungan Negara atau BTN dalam RUPS yang dilakukan oleh Bank BTN beberapa waktu lalu. Dan yang terakhir, di sini ada Heri Gunardi yang kini menjabat sebagai PLT Direktur Utama Bank Mandiri, dan pada sebelumnya dalam RUPS Bank Mandiri di bulan Januari 2020, Heri juga didapuk sebagai Wakil Direktur Utama Bank Mandiri oleh para pemegang saham. Dan juga fakta menariknya di sini, memang sejak kecil menjadi seorang bankir adalah sudah menjadi cita-cita Heri begitu, dan maka dari itu tak ayal juga sejumlah prestasi juga ditorehkan oleh Heri dalam berkarir di dunia perbankan. Nah, memang salah satu prestasinya yakni Heri mampu membuat Aksa Mandiri mencatatkan profit pada tahun pertama, padahal pada bisnis plan begitu profit diprediksi baru akan diperoleh pada tahun ketiga. Namun Heri sudah bisa mendapatkan profit pada tahun pertama dan juga melakukan roll out bisnis Aksa Mandiri di 500 cabang hanya dalam waktu 1 tahun saja. Dan kini sejak Dirut Mandiri Royke Tumilar bergeser begitu atau menjadi Direktur Utama BNI, Heri pun dipercaya sebagai PLT Direktur Utama Bank Mandiri menggantikan Royke Tumilar. Dan juga lalu bagaimanakah sejumlah tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan di tengah pandemi ini, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini melalui program pemulihan ekonomi nasional atau yang biasa kita kenal PEN begitu ya, pemerintah memang Bank Himbara yang terdiri dari Bank Mandiri, BTN, BRI, dan BNI diguyur 30 triliun rupiah oleh pemerintah. Meski adanya aliran dana jumbo tersebut, begitu bagi sektor perbankan bukan berarti permasalahan di sektor perbankan selesai begitu saja. Akan tetapi, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh industri perbankan adalah restrukturisasi kredit. Nah, juga mengutip data dari OJK hingga 20 Juli 2020, nilai restrukturisasi kredit yang sudah dilakukan industri perbankan juga mencapai 784,36 triliun rupiah. Dan juga keringanan kredit ini begitu diberikan kepada 6,73 juta nasabah yang terdampak pandemi COVID-19 hingga 20 Juli 2020. Dengan adanya kucuran dana tersebut tentunya bank menjadi berlimpah likuiditas dan sangat berkaitan dengan penyaluran kredit perbankan di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini terdampak COVID-19. Dan juga kenaikan kredit macet atau non-performing loan (NPL) juga turut membayangi industri perbankan tanah air begitu. Dan juga memang di sini walaupun ada restrukturisasi dan program relaksasi kredit, tapi permasalahan ini juga diprediksi akan membaik seiring dengan PSBB yang terus dilonggarkan dan aktivitas perekonomian yang berangsur normal. Cash flow nasabah juga sudah mulai bagus begitu ya, dan perbankan juga sudah mulai bisa menerima pembayaran kembali begitu dari nasabahnya. Nah, di sini bisa kita simpulkan pada presentasi kali ini, sejatinya siapa saja berhak untuk berada di posisi strategis dalam memimpin sejumlah badan usaha milik negara, karena
mereka juga dipilih berdasarkan prestasi dan kredibilitas yang dimiliki agar mampu membawa korporasi ke arah yang lebih baik lagi.